Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat teman-teman semua di channel YouTube Abidi? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, selalu dimurahkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dan selalu diberikan keselamatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa tonton terus tayangan saya ini sampai selesai, sampai habis ya, jangan di-skip biar Anda tidak gagal paham, barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga saya minta dukungannya bagi teman-teman semua, teman-teman setia di channel YouTube Abidi ini, klik subscribe-nya gratis ya teman-teman. Sebagai motivasi saya agar saya selalu aktif mengupload video-video terbaru tentang kisah dan pengalaman saya sebagai mantan pejuang anxiety panic attack psikosomatik. Teman-teman, saya hanya sedikit ingin mengulas tentang dampak dari asam lambung. Saya pada saat itu tidak lepas juga dari yang namanya penyakit asam lambung, teman-teman. Karena pada saat periode pertama, saya itu banyak sekali gejalanya. Gejala yang pada saat itu muncul cuma dua, teman-teman ya, yaitu hipertensi dan asam lambung, teman-teman. Awalnya saya didiagnosa hipertensi. Setelah pulang dari opnam, yang opname pertama atau dirawat pertama itu teman-temannya, saya itu didiagnosa asam lambung teman-teman. Makanya saya berobatlah ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, saya pada saat itu teman-teman, memang saya rasakan sekali itu teman-teman ya, asam lambungnya itu teman-temannya luar biasa juga pengaruhnya terhadap tubuh kita, fisik kita teman-teman. Biasanya kalau penyakit asam lambung ini sama menyerang fisik kita itu seakan-akan kita itu juga lemah antibodinya teman-teman. Ini penyakit yang menurut saya juga memberikan dampak banyak bagi fisik kita teman-teman. Dampak penyakit ya gitu. Yang saya rasakan pada saat itu teman-teman ya, pertama yang jelas ini selalu keluar keringat dingin teman-teman. Seakan-akan kayak kita itu dingin banget, apalagi menjelang sore hari teman-teman. Saya dingin gitu. Padahal kalau misalkan siang pun itu kayak dingin. Kalau misalkan saya lagi nyetir motor nih teman-teman, perasaan dingin padahal saya pakai jaket teman-teman. Itu dari asam lambung. Terus di samping itu juga tangan kayak kebas ya teman-teman ya, kesemutan teman-teman. Ini ya teman-teman sama telapak kaki teman-teman. Dingin dan kesemutan. Itu yang saya rasakan teman-teman. Terus berikutnya itu kayak pusing juga teman-teman ya. Pusing kelayangan dan keluar keringat dingin itu teman-teman yang saya rasakan tadi. Jadi pada saat itu saya gejala-gejala tersebut muncul ya teman-teman ya. Apalagi kalau saya misalkan telat makan itu teman-teman. Seakan-akan kayak mau pingsan di situ saya. Awal-awal saya masih otodidak ya teman-teman ya, tidak tahu tentang step by step atau tentang penanganan terhadap penyakit yang saya derita. Saya bisa itu karena pengalaman teman-teman ya. Anda juga nanti akan bisa karena pengalaman. Itu teman-teman, jangan khawatir. Kita itu belajar dari nggak bisa dulu, dari nggak tahu dulu ya teman-teman ya. Nah, dari situ pada saat itu saya menderita penyakit asam lambung itu teman-teman ya. Saya itu kalau udah mulai patokannya nih teman-teman, kalau udah mulai asar itu dulu itu udah mulai siap-siap jam rawan teman-teman. Rawan itu apa? Udah gejala-gejala di anggota tubuh itu keluar semua teman-teman. Seperti keringat dingin keluar, jantung berdebar, lemes, terus kita itu seakan-akan kayak mau pingsan itu teman-temannya, kita itu nggak kuat untuk melangkah teman-teman. Itu terus ya katakanlah sesak juga teman-temannya, terus kayak vertigo juga teman-teman. Pada saat itu ya teman-temannya, gitu. Jadi pada saat itu saya itu bingung. Nah, begitu saya berobat ke dokter spesialis penyakit dalam, dikasihlah obat ya teman-teman. Lansoprazol dan Besanma. Nah, ini teman-teman, dua sahabat saya ini, ya katakanlah mendampingi saya teman-teman. Nah, saya itu kalau nggak minum yang namanya, kalau lansoprazol itu saya minumnya hanya satu, yang lansoprazol itu sehari 3 kali teman-teman. Tapi kalau Besanmah itu sehari 2 kali, pagi dan menjelang tidur. Tapi pada saat itu saya nggak kuat banget teman-teman ya. Saya dulu tuh selalu didoping, yang namanya Besanmah itu over.
pagi minum, duhur minum, dan menjelang maghrib atau malam itu saya minum lagi teman-teman. Gitu. Merasa badan tuh enak kalau udah minum besanmah tuh teman-teman ya. Sampai saya kehabisan stok karena dokter di situ ngasih dosis 1 kali 2, sehari 2 kali. Saya minum sehari 3 kali teman. Kenapa? Karena ngerasa sudah nggak kuat. Jadi saya itu seakan-akan kalau kayak kecanduan teman-temannya pada saat itu nih teman-temannya di fase-fase pertama 1 sampai 3 bulan, 1 sampai 6 bulan itu ya teman-temannya. Jadi saya sesegera mungkin cari gimana caranya namanya obat besanmah. Sedangkan obat besanmah itu kan harus resep dokter teman-teman. Gitu. Jadi saya bingung pada saat itu mau nyari kemana. Karena saya dikasih jatah sama dokter itu untuk 2 mingguan. Sedangkan 1 minggu saja sudah habis teman-teman. Akhirnya saya ya berobat lagi gitu, pakai jalur umum ya teman-temannya, biar mendapatkan besanmahnya ini teman-teman. Itu saya merasakan beberapa bulan itu teman-teman, minum besanmah. Alhamdulillah itu, teman sejati saya pada saat itu, besanmah itu untuk mengobati penyakit asam lambung saya teman-teman. Itu. Kalau udah minum itu, udah stabil tubuh tuh. Udah kayak kecanduan teman-teman, stabil tubuh itu enak lagi gitu ya, gitu. Nah, nanti muncul lagi, wah saya kelimpungan kalau nggak ada besanmah itu teman-teman ya. Pada saat itu, memang saya dikasih sama dokternya 2, lansoprazol dan besanmah teman-teman. Kalau besanmah itu, kalau saya nggak minum lansoprazol sih nggak terlalu ngepek ya teman-teman ya. Tepan karena itu anjuran dari dokter makanya saya minum. Tapi kalau saya nggak minum besanmah, udah teman-teman, nggak karu-karuan yang namanya tubuh itu teman-teman. Itu akibat dari asam lambung ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu tolong ya yang masih sehat kalian jaga pola makan kalian. Saya jujur karena pola makan saya jorok dulunya teman-temannya. Saya dulunya doyan pedes. Kalau makan bakso dan mie ayam itu saya kalau nggak pedes itu nggak enak, nggak sedap. Itu teman-teman. Kedua laginya selain pedes itu ya saya doyan yang namanya mie. Baik mie yang digodok maupun mie yang digado teman-teman. Itu saya doyan itu teman-teman. Seperti itu. Jorok aja saya makannya teman-teman. Terus saya senang makanan-makanan bersantan teman-teman ya. Makanan minuman-minuman yang bersoda tuh teman-teman ya. Itu yang dari toko-toko itu saya minum teman-teman. Itu sehari saya bisa minum 1 sampai 3 atau 4 botol teman-teman ya. Kayak minum-minuman bersoda, terus minum-minuman yang katakanlah pemanis buatan itu teman-teman ya. Saya itu. Karena joroknya pola makan dan tidak teraturnya pola makan saya pada saat itu teman-teman. Nggak kerasa memang 1-2 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun ini bom waktu akhirnya ya itulah teman, muncullah penyakit yang namanya asam lambung. Nah, pada saat itu saya diperiksakan ke dokter, memang saya menderita MAH di sini nih teman-teman ya. Jadi saya kalau misalkan ininya dipencet nih teman-teman, pasti saya mual atau muntah itu teman-teman. Nah, ini buat teman-teman yang katakanlah masih sehat walafiat, sekarang ini tolong jaga pola makan kalian. Saya hanya sedikit berbagi informasi saja. Semuanya memang penyakit itu datang dari Allah ya teman-teman. Tapi kita kan alangkah baiknya mencegah gitu. Artinya penyakit, sehat, kematian itu semuanya Allah yang nentuin. Tapi kita kan manusia wajib berusaha teman-teman. Lebih baik kita bertahan daripada kita diserang. Artinya begini teman-teman, sebelum teman-teman tumbang atau terkena penyakit apapun itu, baik penyakit hipertensi maupun penyakit asam lambung, pertama yang namanya pola makan itu teman-teman jangan jorok. Saya rasakan sendiri saya jorok. Jangan merasa Anda itu katakanlah lagi sehat terus makannya itu seenaknya teman-teman. Ingat akan ada masanya teman-teman. Itu yang saya rasakan gitu. Ya pertama aturlah pola makan yang teratur. Pagi, siang, dan sore hari. Alangkah baiknya sebelum maghrib kalian sudah makan. Kalaupun misalkan Anda habis maghrib, ngerasa lapar, cemil aja cemilan roti ya. Bagi teman-teman yang masih sehat ya teman-teman ya. Terus hindari makanan-makanan yang akan merusak lambung kita seperti pedas ya teman-teman ya. Yang kedua laginya ya katakanlah model kayak mie-mian gitu ya teman-teman ya gitu. Itu saya rasakan sendiri. Terus minuman-minuman bersoda tuh teman-teman. Itu hindari gitu teman-teman ya. Memang Anda sekarang misalkan masih kuat, tapi akan ada masanya teman-teman. Karena saya pun begitu. Dulu saya tuh ya alhamdulillah termasuk orang-orang yang nggak pernah sakit ya teman-teman ya gitu. Dibilangnya kalau kita bahasa di kitanya jumawa. Jumawa tuh istilahnya nggak pernah sakit gitu teman-teman ya. Itu karena saking sombongnya saya.
Nah, ternyata karena sayanya kurang kontrol, kena akhirnya teman-teman. Itu teman-teman. Jadi bagi kalian yang masih sehat, jangan merasa jumawa, karena ingat teman-teman jangan sampai kecolongan. Penyakit itu datangnya itu tidak tahu waktu, tidak tahu tempat teman-teman. Ya, Anda yang penting prepare aja. Itu. Dan yang kedua lagi, Anda lakukan sering-sering yang namanya cek laboratorium. Terutama nih teman-teman yang saya perhatikan, yang penyakit yang sepele yang sering datang ke tubuh kita itu adalah pertama hipertensi. Itu Anda rutinlah cek ya teman-temannya. Kedua lagi kolesterol teman-teman. Itu sepele tapi membahayakan teman-teman. Itu. Nah, yang ketiga laginya ya asam lambung teman-teman. Tiga penyakit itu menurut saya sepele tapi dampaknya luar biasa teman-teman. Jadi untuk teman-teman nih yang sekarang masih sehat, alangkah baiknya dijaga pola makannya sehari 3 kali ya teman-temannya. Hindari makanan-makanan yang akan merusak lambung teman-teman ya teman-temannya yang sudah saya sebutkan seperti pedas, santan gitu teman-temannya, minuman-minuman yang bersoda gitu teman-temannya. Nah itu teman-teman hindari itu teman-teman ya. Dan juga ya Anda alangkah baiknya cari makanan-makanan yang katakanlah masih alami teman-teman. Saya itu semenjak sembuh itu teman-temannya berusaha untuk kembali ke natural, ke alam teman-teman. Iya teman-teman, saya rasakan sendiri. Jadi teman-teman semuanya kalau merasakan penyakit-penyakit yang seperti saya rasakan, cepatlah berobat ke dokter spesialis yang kompeten di bidangnya. Itu teman-temannya. Saya dulu memang terkena yang namanya penyakit asam lambung ini dampaknya luar biasa bagi fisik saya gitu. Nah, saya juga pada saat itu mungkin lagi kena lambung lagi kosong, teman-teman ya. Kita lagi pikiran jalan, akhirnya ya itulah teman-teman. Mungkin terkena yang namanya psikosomatik. Ya, teman-teman ya. Itu. Jadi psikosomatik itu bisa dari hipertensi, teman-temannya bisa pula dari gangguan asam lambung, itu teman-teman. Jadi teman-teman coba lakukan sekali lagi pengobatannya ganda. Cek dulu ke dokter spesialis yang bersangkutan. Kalau teman-teman di situnya menderita, obatin dulu ya teman-teman ya. Tapi kalau andanya misalkan nggak ada gejala, Anda obatin psikosomatisnya. Itu teman-teman saran dari saya. Jadi bagi teman-teman semua, tetap semangat, jangan putus asa. Saya pun sama teman-teman, selalu berjuang, selalu berdoa, selebihnya pasrah dan tawakal sama Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas hidayahnya, saya diberikan kesehatan. Tapi saya tidak merasa bangga teman-teman, tetap waspada. Karena sekali lagi, penyakit mengintai setiap manusia. Jangan lengah bagi Anda semuanya. Jaga pola makan yang tertib dan teratur, dan juga jaga pola pikiran kalian teman-teman. Ya, ini demi apa? Ya, demi kesehatan buat teman-teman semua. Karena saya jujur, dibilangnya dulu tuh jorok sekali. Karena saya termasuk, alhamdulillah, orang yang nggak pernah sakit teman-teman. Gitu. Sampai saya dikatakan sama orang lain itu saya itu banyak teman-teman di kantor ngomong ke saya bahwa saya tuh nggak pernah sakit. Itu teman-teman kena penyakit A, B, C, D, saya tuh enggak teman-teman. Enggak, sama sekali enggak alhamdulillah. Karena saya merasa sombong dan jumawa, tiba-tiba suatu saat mungkin bom waktu teman-temannya, jeder. Pada saatnya saya kena apes, udah selesai teman-teman. Itu. Jadi itu saja mungkin teman-teman sedikit tips dari saya, tetap Anda berhati-hati, artinya jaga pola makan, yang disiplin, yang sehat, dan jaga juga pola pikir kalian teman-teman. Manfaatkan kalian yang sehat untuk apa? Satu, ibadah yang rajin teman-teman. Banyaklah berbuat kebaikan di muka bumi ini. Karena kalau udah Anda terkena sakit itu teman-teman luar biasa. Dunia itu nggak berharga bagi orang yang sedang mengalami kesakitan itu teman-teman ya. Gitu. Yang utama menurut saya itu adalah sehat. Setelah sehat Anda boleh memilih selebihnya itu. Itu teman-teman ya. Karena saya merasakan sendiri luar biasa berharganya kesehatan itu teman-teman. Jadi hargailah kesehatan itu dalam diri Anda ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman, sedikit tips, sedikit pencerahan dari saya. Saya hanya berbagi informasi dan pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, jangan lupa saya minta dukungannya dari teman-teman semuanya. Klik subscribe-nya ya teman-teman, yang gratis.
biar sebagai motivasi saya agar saya rajin mengupload video-video terbaru. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.